kilometer, tapi sudah nggak ada yang gratis. Bayar itu kalau paketan di servis resmi Honda itu kita 300 ribuan lah, untuk pengecekan segala. Itu teh pengecekan ya, bukan ganti-ganti spare part. Beda lagi paketnya itu. Kalau ganti oli gardan, itu beda lagi harga. Tapi saya tuh kalau servis di resmi itu memang kemarin juga ketika melakukan hampir sama ya, dulu Yamaha saya yang Soul GT, kemudian yang ini seperti kurang amanah ya. Kemudian banyak yang masih praktek montirnya, teknisinya gitu ya. Yang keberapa ya, ke 6.000 aja gitu ya. Saya yang ada servisnya itu kan untuk yang pertama itu cuma ganti oli, gratis oli. Yang kedua ya 6.000 ya kalau salah. Itu ada cek CVT, pembersihan CVT. Padahal kan di tulisannya cek ini, cek ini, cek itu. Saya liatin cuma astagfirullahaladzim ya, cuma gitu-gitu aja. Nggak dibersihin, nggak di gimana gitu ya, dibongkar semua gitu ya. CVT-nya juga nggak dibersihin, cuma dilihat, disemprot, nggak dibersihin, dicopot-copotin gitu ya. Aduh, abang yang gratis gitu ya. Nah, yang bikin saya ininya mah sampai baut 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 mesinnya itu patah di dalam ya. Ketika saya mau masang ini teh, kenapa ini saya teh patah bautnya, ternyata habis diservis itu teh. Kan pakai pakai apa, pakai mesin bor ya, untuk masang bautnya itu pakai mesin pemasang baut gitu ya. Sepertinya terlalu keras, jadi ketika dibuka patah. Nah, saya komplain, suruh ini ya, males, suruh datang lagi ke bengkel karena masih ada garansi ya kan. Dulu tuh kalau nggak salah saya posisinya lagi di Garut gitu, sudah ke Garut. Kalau yang sering keluar kota itu tuh ya, ya yang takutnya mah deh kadang harus ganti-ganti gitu ya. Ketika servis itu banyak sekali diganti gitu ya, yang orisinilnya itu. Nah, itu juga kejadian yang saya alami dulu ketika di Yamaha. Kalau saya itu dulu ya sok ganti-ganti gitu kan. Ya pinginnya sih pingin bagus gitu motor teh. Ketika ada ganti itu, ganti ini, sok ganti aja. Ternyata ketika diganti itu malah kualitasnya jauh lebih jelek gitu ya. Rasanya beda. Tuh yang sering ganti mah belt tuh kalau salah mah. Ya kalau kampas mah ya saya nyadar lah, sering ngerem. Ini mah beltnya, belt CVT itu. Ini udah retak-retak, harus diganti. Padahal saya itu baru ganti itu deh sekitar belum sebulan lah. Servis itu kadang saya servis itu kan ganti oli, itu harus diganti. Aduh, saya tuh ya kadang harus benar-benar bengkelnya itu percaya, yang dipercaya, yang udah kenal gitu ya. Kalau servis motor itu kadang ya sok ngabatikan
karena memang mungkin ya si teknisinya itu disuruh, walau alam ya, ini mah seudon saya aja, disuruh untuk supaya terjual gitu ininya, onderdilnya. Jadi ke teknisi itu diinstruksikan, udah cina kalau ada sedikit kerusakan suruh ganti gitu ya. Padahal mah kan kalau di bengkel biasa itu ada yang bisa masih diakalin atau dibersihkan saja gitu ya. Gitu ya, walau alam mudah-mudahan ketika kita didolimi ya doakan sajalah, mudah-mudahan dapat hidayah gitu ya, mendapatkan hidayah supaya orang lain tidak jadi korban gitu ya. Mungkin prinsip saya itu sekarang seperti itu ya, memang kesel ketika didolimi oleh orang lain itu, emosi, marah, ingin membalas gitu ya. Tapi kalau melihat yang dicontohkan Rasul gitu ya, Rasul itu sabar gitu ya. Bahkan dulu ada cerita sampai beliau itu menengok orang yang sering mendoliminya gitu ya, yang sering meludahi, melempar batu gitu ya. Ketika dia sakit, tahu Rasul itu dia sakit itu karena nggak ada lagi yang mendolimi Rasul, nggak ada yang melempari dia, nggak ada yang meludahin dia gitu ya. Kemana cina yang suka ngeludahin saya, ditengok gitu ya, sampai ditengok gitu. Itu benar-benar hati kita itu benar-benar mengikhlaskan itu ya, ketika dizolimi itu sulit sekali ya, karena kita itu kadang ego kita itu aduh keras sekali, kuat sekali, ingin balas, ingin gimana gitu. Padahal mah ya mungkin karena inilah godaan dunia ini ya, padahal ini di dunia gitu ya, bukan alam yang abadi. Jadi ketika ada yang menzalimi kita ya, doakan saja, karena doa yang orang terzalimi itu akan dikabulkan oleh Allah ya. Ada riwayat hadis seperti itu. Jadi doakan saja, mudah-mudahan bertobat gitu ya, diberikan hidayah bertobat sehingga tidak menzalimi kepada orang lain gitu ya. Kalau tidak bertobat ya, tidak dapat hidayah mah nanti ke orang lain terus ya, tindakan kezalimannya itu terus dilakukan gitu. Makanya doakan, makanya ya rekomendasi atau apa ya, nasihat Rasulullah itu ya, ketika marah janganlah takdob, jangan marah. Ketika dizalimi doakan saja supaya dapat hidayah gitu ya, dari Allah, bisa bertobat, dapat hidayah. Karena ternyata efeknya seperti itu ya. Kalau tidak dapat hidayah maka melakukan lagi kepada orang lain ya. Jadi konsep kepeduliannya itu benar-benar ya, kepedulian untuk masa depan gitu ya, memikirkan untuk generasi selanjutnya gitu ya. Jadi visioner lah itu Rasul teh, visioner. Kitanya ya benar-benar untuk bisa mendapatkan itu teh, melakukan itu teh memang sulit, harus sabar, ikhlas gitu ya, tawakal kepada Allah teh, benar-benar ketauhidan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanya, kita bersaksi yakin ke Rasul Muhammad Rasul orang,
rasul anu diutus ku Allah. Itu ketika ada hadis yang disampaikan Rasulullah, kita harus ikuti itu, benar-benar yakin mengikuti itu gitunya, karena tauhid yang sudah kita ikrarkan. Wah, tidak terasa ya, sudah ke kolong tol. Ini ada yang nyebrang, sudah di kolong tol. Jangan dicepatkan bacanya ya, nanti bisa jorang. Kolong tol, kolong tol, kolong tol. Bawah tol, kolong itu bawah. Oke, kita untuk beli oleh-oleh untuk istri. Kita beli martabak. Sudah lama ya tidak beli martabak. Mari, mari, marilah. Alhamdulillah. Ya, kita pesen dulu. Alah. Alah. Ya. Bu. Ya saya buat keju ketan nu amisna, anu asinna martabak telur ayam nu spesial. Ya. Ayo. Ah.